Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Hari ini kita percaya kehadirat Tuhan ada bersama kita, baik di tempat ini maupun di rumah kita semua. Amin. Mari kita puji Dia dengan semangat yang baru, sukacita yang baru bersama dengan hadirat Tuhan. Amin. Kami tak pernah ragu Tuhan akan pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya.
kami diisi oleh Engkau setiap hari, setiap detik Tuhan. Kami percaya, kami ada karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami adalah bait kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud
kami untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Roh kami dibangkitkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkarya dan bertahta Tuhan dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan di sini saat ini Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tiba waktunya buat kita untuk kita akan mendengarkan pesan Tuhan pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mari semua kita yang ada di rumah, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan membuka hati kita dan pikiran kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat panjang umur. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat semua berkat yang Kau beri kepada kami. Itulah sebabnya kami beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Dan saat ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan.
Kami mohon sekarang, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di rumah kami seperti dalam surga, di tempat di mana kami berada seperti dalam surga. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu kepada kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh akan mengerti rencana-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan dengan kuat kuasa yang menyertainya, sehingga kami akan dituntun, dipimpin kepada seluruh berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau kita pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama saat ini masuk dalam tema lanjutan tentang bagaimana kita mengembangkan diri di tengah krisis yang sedang terjadi. Saudaraku, krisis ini belum berhenti. Krisis ini masih panjang. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghandle, kita harus bisa mengelola seluruh keadaan kita di tengah krisis, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gagal di tengah krisis. Saya percaya sekalipun di tengah krisis, Tuhan ingin kita tetap berhasil. Amin. Tuhan tetap ingin kita diberkati. Amin. Tuhan tetap ingin kita bisa diangkat karena kita memang orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Mari kita membaca Alkitab, kita mau awali dari kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Semua yang ada di rumah, semua buka Alkitabnya. Kita mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita pada hari ini. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Sama-sama kita membacanya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita ulangi, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, ini adalah tulisan hikmat dari Salomo. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, apabila kita tawar hati, putus asa, kehilangan semangat pada masa kesesakan, pada masa kesulitan, pada masa krisis, itu berarti kekuatan kita kecil. Tuhan tidak ingin kita mengalami hidup yang gagal. Tuhan tidak ingin kita mengalami kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang kecil kekuatannya. Nah, saudaraku, sekarang perhatikan kepada saya. Siap atau tidak, bila krisis tiba, semua orang harus menghadapinya. Alkitab mengatakan masa kesesakan itu ada. Masa kesesakan bisa datang dalam hidup kita. Dan siap atau tidak siap, saya dan saudara, kita semua, keluarga kita, gereja kita, tempat usaha kita, perusahaan di mana kita bekerja, tetap harus siap. Siap tidak siap, harus menghadapi, harus bisa mengelola supaya kita jangan bangkrut saat krisis, jangan gagal saat krisis, jangan jatuh pada waktu krisis datang. Krisis bisa menghancurkan setiap orang, namun bisa juga membesarkan orang itu. Perhatikan apa yang saya tulis ini, apa yang saya sampaikan. Krisis bisa menghancurkan setiap orang, bisa. Kalau orang itu tidak siap, dia bisa hancur waktu krisis datang. Tetapi kalau orang itu siap, seringkali krisis justru bisa dikelola, dan lewat krisis itu Tuhan membesarkan dia. Sikap kita dalam menghadapi krisis menentukan siapa kita di masa depan. Sikap saudara dan saya saat-saat ini pada waktu krisis ini datang menentukan siapa kita, menjadi orang seperti apa kita di masa depan kita. Saya akan tunjukkan kepada saudara, di dalam Alkitab ada orang-orang yang hancur ketika krisis datang dalam hidupnya.
Tapi juga ada orang-orang waktu krisis datang dalam hidupnya, mereka siap, mereka handle, mereka berjuang dengan Tuhan. Dan justru lewat krisis, Tuhan membesarkan orang itu. Yang pertama, siapa contoh orang yang hancur di tengah krisis? Saudara tentu tahu cerita Kain dan Habel, bukan? Tuhan mengizinkan Kain mengalami krisis dalam hidupnya lewat peristiwa persembahan yang belum diterima oleh Tuhan. Itu krisis buat Kain. Dia kecewa, dia merasa belum berhasil. Dan Tuhan izinkan itu, pasti Tuhan punya alasan. Mungkin motivasinya belum benar, mungkin persembahannya belum layak, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya krisis itu tidak harus menghancurkan Kain. Tetapi nyatanya Kain hancur. Kenapa? Karena dia tidak siap, dia tidak mampu mengelola krisis itu, mengendalikan dirinya di saat krisis tiba. Contoh yang lain, saudara pasti kenal lewat Alkitab tentang Raja Saul. Raja Saul juga adalah orang yang hancur karena krisis. Saudaraku yang kekasih, Saul itu dipilih oleh Tuhan. Saul itu dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan hidupnya memang mengalami tantangan. Ada peperangan-peperangan yang dia harus lewati. Ada Goliat yang besar. Ada ujian ketenaran karena Daud menjadi lebih tenar dari dia setelah mengalahkan Goliat. Itu krisis buat Saul. Tetapi sebenarnya krisis itu tidak harus menghancurkan Saul. Satu waktu kita membaca dalam Alkitab, Saul akan berperang dengan orang-orang lain atau bangsa lain. Sementara dia menunggu Samuel tidak datang-datang. Rakyat mulai berserak-serak, ada yang meninggalkan dia. Tuhan menguji hatinya, krisis itu datang. Tetapi harusnya krisis itu tidak menghancurkan hidup Saul. Tapi Saul menjadi lancang, salah jalan, melanggar kehormatan keimaman Samuel, membakar sendiri persembahan, dan akhirnya karena dia berdosa di saat krisis, dia hancur. Tuhan meninggalkan dia. Tuhan kecewa dengan Saul. Contoh yang lain, keluarga Elimelek, keluarga Naomi. Saudara kalau membaca kitab Rut, saudara akan menemukan di Bethlehem ada krisis, ada kelaparan. Tetapi sebenarnya tidak seharusnya krisis ini menghancurkan keluarga Elimelek. Tapi mereka salah merespon, salah sikapnya, salah keputusannya, melangkah di luar kehendak Tuhan. Dan akhirnya Elimelek mati, kedua anak laki-lakinya mati, harta kekayaan mereka habis. Sampai Naomi mengatakan waktu pulang ke Yerusalem, ke Bethlehem dengan tangan penuh aku berangkat. Tapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Saya berharap contoh-contoh dalam Alkitab ini menolong kita untuk bisa mengerti maksud Tuhan hari ini. Bahwa setiap orang bisa hancur ketika krisis datang. Kenapa? Karena sikapnya salah. Tetapi tidak seharusnya krisis itu menghancurkan orang itu. Karena Tuhan juga bisa menunjukkan kepada kita banyak orang-orang lain berhasil menghandle krisis dan dia dibesarkan oleh Tuhan. Contoh, saudaraku, di dalam Alkitab kita akan menemukan Abraham, Musa, Yusuf, Ayub, Daud, Daniel dan kawan-kawannya, Rasul Paulus, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, mereka ngalami krisis enggak hidupnya? Abraham mengalami krisis luar biasa. Di tengah janji Tuhan, dia akan menjadi bapa bangsa yang besar. Sampai umur 100 tahun, krisis itu baru berhenti. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian Musa menghadapi tantangan yang besar. Umat Tuhan ditindas. Orang Israel mengalami penganiayaan di Mesir. Tantangannya besar. Tapi krisis itu tidak menghancurkan Musa, tapi justru membesarkan Musa di hadapan Tuhan dan manusia. Yusuf, kita tahu cerita Yusuf. Yusuf itu hidupnya penuh dengan krisis.
Tapi krisis tidak menghancurkan Yusuf. Krisis itu disikapi dengan benar, dijalani bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan membesarkan Yusuf lewat krisis. Dia menjadi pahlawan seluruh muka bumi pada waktu itu karena dia bisa memberi makan seluruh bangsa di dunia lewat hikmat yang Tuhan beri kepadanya. Ayub juga ngalami krisis, Daud ngalami krisis, semuanya ngalami krisis. Yang saya sebutkan itu mereka orang-orang yang ngalami krisis, tetapi mereka tidak hancur. Orang yang berhasil di tengah krisis, orang yang menang, orang yang bertumbuh dan berbuah, bahkan menjadi berkat. Mereka termasuk golongan orang-orang yang dibesarkan Tuhan di tengah masa krisis. Waktu saya menyampaikan ini saya berdoa sungguh-sungguh, saudara bukan masuk golongan orang yang hancur karena krisis ini sedang datang. Tapi saudara menjadi orang yang bisa mengelola, bisa menghandle seluruh keadaan saudara, keluarga saudara, pelayanan, pekerjaan saudara, berjalan bersama Tuhan. Dan krisis ini justru membuat engkau semakin besar di hadapan Tuhan dan manusia. Yang setuju berkata amin. Saudaraku yang kekasih, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi krisis boleh datang. Krisis bisa menerpa hidup kita. Mungkin saja krisis yang kita alami sekarang menjadi krisis yang berkepanjangan. Bisa nggak itu terjadi? Oh sangat bisa. Tapi bukan berarti krisis ini harus menghancurkan engkau dan keluargamu. Tidak. Kalau engkau bisa mengelola dengan baik, kalau engkau bisa mengambil sikap yang tepat dengan Tuhan, kalau engkau berjalan bersama Tuhan seperti mereka yang tertulis dalam Alkitab ini, maka jangan takut, krisis ini bukan menghancurkan hidupmu, tapi krisis akan membuat engkau menjadi besar di hadapan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita di tengah krisis? Saudara, tanpa mengembangkan diri lebih kuat, tanpa mengembangkan diri lebih besar, tanpa mengembangkan diri kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita tidak akan mampu untuk menjadi besar di tengah krisis. Jadi kita pun harus berjuang mengembangkan diri kita. Boleh ngomong sama saya, sama-sama. Di tengah krisis ini, saya harus mengembangkan diri saya di hadapan Tuhan untuk bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat. Amin saudaraku. Mari kita belajar ini. Bagaimana kita mengembangkan diri di tengah krisis? Yang pertama, kita harus membangun iman kita. Yang saya sebutkan tadi di atas, mereka yang bisa menghandle krisis, bisa mengelola hidupnya di hadapan Tuhan dan menjadi berhasil, mereka yang di tengah krisis diangkat Tuhan, mereka semua adalah orang-orang yang di tengah krisis membangun iman mereka di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita harus mengerti bahwa ini adalah kebenaran yang paling hakiki di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita, siapapun kita, tidak bisa berkenan. Padahal perkenanan Tuhan itu bicara tentang keberpihakan Tuhan kepada kita. Kalau dia berkenan, dia berpihak. Kalau dia berpihak, dia menolong. Kalau dia menolong persoalan kita, pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita harus semuanya melangkah bersama-sama hari-hari ini. Kembangkan iman saudara. Kembangkan imanmu, kembangkan iman keluargamu. Karena itulah jalannya untuk bisa menjadi besar di tengah krisis. Saudaraku, membangun iman itu artinya mempercayai janji Tuhan. Kalau saudara mengatakan beriman kepada Tuhan, tapi engkau meragukan janji Tuhan, engkau tidak percaya kepada janji Tuhan, itu bukan iman. Yang namanya beriman itu percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan tentang pemeliharaan, tentang perlindungan, tentang kesembuhan, tentang umur yang panjang, dan semua perjanjiannya, tentang pengampunannya, tentang kelepasannya, semuanya diimani. Termasuk tentang pengangkatan, rapture, tentang surga
disediakan buat kita, tentang mahkota kehidupan yang Dia berikan buat kita kalau kita telah menyelesaikan semua bagian kita di bumi ini. Itu semua janji Tuhan. Kalau kita beriman, kita pasti percaya, kita pasti pegang janji Tuhan itu. Tidak seorang pun yang beriman meremehkan janji Tuhan. Saudaraku, Yeremia 29 ayat 11 semua dibuka. Ini janji Tuhan. Saudara, jangan takut. Engkau mau di tengah krisis engkau berkembang menjadi besar, bangun imanmu. Iman itu mempercayai janji Tuhan. Lihat janji Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, semuanya baca ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya mau tanya, apakah janji ini hanya janji ketika tidak ada krisis? Enggak. Mau krisis, mau enggak krisis, Tuhan janjinya tetap. Dia punya rancangan terbaik. Dia siapkan masa depan yang penuh harapan. Kehidupan yang damai sejahtera. Sepanjang kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Jangan takut dengan krisis ini. Tapi pastikan engkau membangun iman. Pastikan engkau pegang janji Tuhan. Pastikan engkau berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu bisa dipercayai. Amin, saudaraku. Jadi saudara saat ini mungkin dalam masalah. Mungkin sedang dalam kesulitan. Kesulitan keluarga, kesulitan ekonomi, pekerjaan. Saudara, semua orang bisa mengalami krisis. Tapi bukan berarti krisis itu harus menghancurkan engkau. Mungkin engkau sekarang sedang tidak punya pekerjaan. Atau mungkin sekarang pekerjaanmu sedang merosot jauh. Jangan engkau artikan bahwa krisis ini menghancurkan engkau. Di saat-saat seperti ini waktu pembuktian. Apakah kita mempercayai janji Tuhan atau tidak? Apakah kita memegangnya atau melepaskannya? Apakah kita menghargainya atau kita meremehkan janji Tuhan itu? Mari kita percayai janji Tuhan. Amin, saudara. Ada satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita nyanyi sebentar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan izinkan krisis bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kita dan justru membesarkan kita di tengah-tengah tantangan. Saudara harus percaya, Roma 8 ayat 28. Mari buka kembali firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Apa bunyinya? Beberapa orang pasti hafal ayat ini. Karena banyak orang menjadikan ayat ini sebagai ayat emas dalam hidupnya. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu berarti Allah juga bekerja di tengah-tengah krisis? Ya, Allah turut bekerja. Apakah Allah bekerja di tengah-tengah waktu kita diizinkan sakit? Ya, Dia turut bekerja. Apakah Allah juga bekerja ketika Tuhan izinkan kita kehilangan pekerjaan? Ya, Dia ada di sana. Di setiap kondisi hidupmu, Allah bekerja. Kalau engkau mengerti bagaimana menangkap maksud-maksud Tuhan, berjalan di dalamnya, kebaikan menanti di hari-hari esokmu. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, orang yang beriman itu dia percaya janji Tuhan. Selanjutnya, orang yang beriman, orang yang membangun iman itu juga pasti mengandalkan Tuhan. Bisa ngomong sama-sama dengan saya?
Kalau saya beriman, lebih keras. Kalau saya beriman, saya pasti mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita tidak mengandalkan Tuhan, itu imannya palsu. Kita biasanya menyerahkan kepada siapa kita mempercayai. Kalau kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, saya yakin kita pasti akan mengandalkan Tuhan. Mari kita membuka Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan itu? Apa buktinya kita mengandalkan Tuhan itu? Mazmur 37 ayat 5. Semuanya buka, temukan ayat itu, kita mau baca di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Jadi saudaraku, antara percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita dengan persoalan-persoalannya, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan segala cita-citanya, kita serahkan itu kepada Tuhan, itu adalah bukti percaya kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan. Saya tidak tahu waktu Tuhan memberi saya firman ini, saya percaya dia punya maksud. Dia yang lebih mengenal saudara. Sedang apa yang terjadi dalam hidup saudara. Apa yang kau perlu dari pertolongan Tuhan. Tapi bangunlah imanmu saudaraku. Kalau engkau tidak membangun iman, krisis ini akan menghancurkan engkau. Tapi kalau engkau membangun imanmu, krisis ini akan membesarkan engkau. Amin. Ada ilustrasi, saudara, manusia ini mentalnya ada yang seperti batu, ada juga yang seperti air. Apa maksud saya? Saudara, kalau batu itu keras, ya, tidak bisa berubah. Kalau berubah terpaksa dipecah. Batu itu diam, pasif, dan bisa terpendam. Kalau nggak digali, nggak ditemukan, dia nggak jadi apa-apa. Itu batu. Ada orang-orang di tengah krisis, mentalitasnya seperti batu. Keras, nggak mau berubah, pasif. Akhirnya dia nggak bisa menghandle krisis. Tapi coba kalau ada orang mentalnya seperti air. Air itu kelihatannya nggak kuat, nggak keras. Tapi air itu aktif. Dia menyesuaikan. Masuk di gelas seperti gelas. Masuk di botol seperti botol. Dan dia akan selalu mencoba menerobos. Dia masuk di kayu, dia coba terobos kayu. Dia masuk di kertas, dia coba terobos kertas. Masuk di kain, coba terobos. Semuanya dia coba terobos. Air itu selalu bisa berubah. Nah, di tengah krisis, jangan punya mentalitas seperti batu. Jangan punya gaya seperti batu. Pasif, keras, gak mau berubah, sudah bisa gagal, sudah bisa hancur. Saudara bisa kehilangan kesempatan. Saudara harus seperti air. Kemana Tuhan pimpin. Kalau kita harus banting setir dalam pekerjaan. Saudara harus peka dengan rencana Tuhan. Kalau saudara misalnya harus berubah ini itu. Di tengah krisis, ikuti maunya Tuhan. Punya semangat untuk berubah. Punya semangat untuk aktif. Punya semangat untuk menerobos kepada apapun yang Tuhan berikan di depan kita. Dan saudara akan dibesarkan oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sekarang saudaraku, yang kedua, di tengah krisis ini apa yang harus kita bangun dalam diri kita untuk kita bisa berkembang dan menjadi besar. Yang pertama tadi saya sudah bicara bahwa kita harus membangun iman kita. Nah, yang kedua, kita harus menjaga karakter kita. Bisa ikuti saya? Di tengah krisis ini, selain membangun iman, saya harus menjaga karakter saya. Saudara, ini adalah kebenaran. Saudara punya iman yang baik, itu luar biasa. Tetapi kemudian kita akan bertahan kalau iman itu diaplikasikan dalam karakter yang baik. Dan kita harus menjaga karakter kita. Apa cirinya orang yang karakternya terjaga? Yosua 1 ayat 7. Apa cirinya? Orang yang karakternya tetap terjaga di tengah krisis,
Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Mari membuka kembali firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudaraku, di tengah krisis, siapapun yang mau jadi besar, saudara mau Tuhan membesarkan engkau di tengah krisis. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun iman saudara. Karena itu sangat penting. Iman itu melahirkan perkenanan Tuhan. Perkenanan itu melahirkan keberpihakan Tuhan. Kalau Tuhan berpihak, Dia pasti menolong. Saya sudah ulangi pelajaran ini terus. Saya berharap saudara mengerti apa yang menjadi rumus Tuhan berkenan dalam hidup saudara. Nah, sekarang yang kedua, saudara, kalau saudara mau jadi besar, saudara harus menjaga karaktermu. Tuhan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara harus menguatkan hati. Waktu krisis datang, jangan saudara menjadi hancur hati, jangan tawar hati, jangan marah hati, ya, jangan kecewa hati. Saudara jaga hati, sebab hati itu pusat hidup manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Saudaraku, hati saudara harus kuat. Saya termasuk orang yang tidak kuat untuk menjaga hati. Awalnya demikian. Saya orangnya gampang berperasaan. Saya kadang lemah perasaan. Saya bisa dirundung putus asa, saya bisa kecewa, saya bisa takut dan sebagainya. Tetapi Tuhan membentuk saya lewat perjalanan pelayanan. Banyak krisis yang saya lewati dan Tuhan mengajar tentang ini. Mau besar di tengah krisis, jaga hati saudara. Kuatkan hati saudara. Coba bayangkan kalau saya menyebut tadi di atas. Ada orang seperti Yusuf itu hidupnya. Ya, tidak salah dijual kakak-kakaknya. Sudah dijual jadi pekerja di Mesir. Dia pekerja yang baik, tuannya seneng, malah disenengin sama nyonyanya. Tidak mau berbuat yang salah, dijebloskan dalam penjara. Apa yang terjadi? Kalau Yusuf itu tidak kuat menjaga hatinya. Karakter itu dijaganya lewat hati loh. Kalau hatinya rusak, karakternya pasti rusak. Tapi Yusuf jaga hatinya. Tetap setia kepada Allah, tetap teguh hati. Dan akhirnya karakternya tetap terjaga. Sampai dia jadi pembesar. Dia tidak jatuh. Dia tetap mengampuni kakak-kakak yang menjualnya. Dia tetap baik. Dia tetap menghormati Fir'aun dan menghormati Allah. Kenapa? Kenapa karakternya Yusuf terjaga? Karena dia jaga hati. Masalahnya banyak orang kalau krisis datang, dia jatuh miskin, dia gak jaga hati, dia hancur. Tapi ada juga orang kalau sudah gak krisis, dia kaya raya, dia mapan, dia gak jaga hati, dia jadi angkuh, akhirnya dia jatuh. Saudara, Tuhan ingin kita jadi besar. Dan bagaimana caranya? Jaga karakter kita. Karakter hanya bisa dijaga yang pertama kalau kita menjaga hati kita, menguatkan hati kita. Firman Tuhan tadi kita baca, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau berhasil beruntung kemanapun engkau pergi. Artinya apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku yang kekasih, jadi itu yang Tuhan mau. Jaga hati saudara, jaga hati saudara, kuatkan hati saudara. Jangan gara-gara krisis hatimu kemudian menjadi berantakan, hancur, marah. Kemudian kau jadi salah melangkah, tidak menjaga lagi karakter yang benar. Dan akhirnya bukan dibesarkan Tuhan, tapi engkau menjadi hancur di tengah krisis. Firman ini disampaikan supaya engkau mengerti bagaimana mengelola situasi yang sekarang harus kau hadapi. Saya sebagai gembala pun tidak tahu persis apa yang saudara alami. Tapi Tuhan tahu bukan? Saya tidak bisa selalu menyertai saudara. Tapi roh Tuhan ada bersama saudara. Ikuti firman-Nya. Dia akan jaga engkau. Dia jaga keluargamu, dia jaga pekerjaanmu.
Amin saudaraku. Boleh kita katakan dengan suara nyaring, saya percaya sekalipun di tengah krisis, apabila saya menjaga hati saya, menguatkan hati saya tetap diberkati Tuhan. Amin saudara. Selanjutnya apalagi? Jadi kalau kita itu menjaga karakter kita mau jaga karakter, jaga hati. Nomor 1 jaga hati. Yang kedua, kendalikan diri saudara. Kalau orang sudah jaga hati, hatinya sudah dijaga, jangan emosi, jangan marah, jangan menjadi iri, jangan menjadi dengki, jangan dendam dan sebagainya. Kemudian aplikasikan, kendalikan diri kita. Yang namanya diri kita itu menyangkut pikiran, perkataan, perbuatan. Dijaga benar, dikendalikan benar saudara ya. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mari kita lihat, ini ayat terakhir saudaraku. Mari kita lihat semuanya, buka Alkitabnya. Mazmur 32 ayat 8 dan ayat 9. Saya ingin saudara baca ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini firman Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan mengatakan kita ini harus menerima nasihat Tuhan karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Jangan seperti kuda bagal yang liar, tidak terkendali sehingga tidak bisa didekati, tidak bisa diarahkan, tidak bisa digunakan saudara-saudara. Saudara, saya dan saudara ini bisa tetap diangkat atau jatuh. Itu hanya masalah pengendalian diri kita. Percayalah ini benar. Tidak pandang apakah kita ini seorang yang sudah tinggi kedudukannya atau rendah kedudukannya. Semua ujiannya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita pada waktu krisis itu datang. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan suruh. Nah, apa sih dalam pengendalian diri? Apa sih yang Tuhan suruh? 1, Tuhan suruh kita sabar. Sama-sama ngomong. Tuhan menyuruh saya untuk bisa sabar. Amin. Sabar itu artinya hati kita penuh syukur, kita bersuka cita, kita itu menjadi penurut. Itu orang sabar. Orang kalau sudah nggak sabar, nggak nurut saudara-saudara. Orang kalau sudah nggak sabar berontak. Orang kalau nggak sabar dia keras, dia melawan, dia menantang semua di sekelilingnya. Tapi orang sabar itu bisa bersyukur di tengah krisis, bersuka cita karena kebaikan yang masih ada menyertai kita, hatinya penurut. Itu orang sabar. Terus apalagi yang Tuhan suruh? Tuhan suruh kita tenang. Ingat di akhir zaman ada firman begini, ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan itu suruh kita mengendalikan diri, salah satunya selain sabar, terus tenang. Tenang saudara-saudara, supaya bisa berdoa. Tenang itu maksudnya apa? Dalam keadaan krisis, tertekan, punya masalah besar, sudah bisa berdiam diri. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menenangkan diri di hadapan Tuhan, mencari kehendak Allah di sana. Orang-orang yang seperti itulah yang akan berhasil melewati krisis. Tapi orang-orang yang gak tenang, gak sabaran, yang mudah marah, mudah mutung, saudara, serahkan ke Allah di tengah krisis. Yang terakhir, Tuhan menyuruh kita bukan hanya sabar, tenang, tapi juga baik. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan menyuruh saya untuk bisa sabar, tenang, dan juga baik. Amin saudara. Kenapa? Karena krisis itu menguji orang. Yang namanya karakter itu diuji lewat krisis. Justru di tengah krisis, persoalan, dan sebagainya ini, mari kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Sabar, tenang, dan tetap baik. Kalau saudara tetap baik di tengah krisis, bukan manusia yang menilai saudara. Tuhan akan menilai saudara. Krisis bisa menghancurkan orang, tapi krisis bisa membesarkan orang. Dan yang di dalam Alkitab, sedikit contoh yang dipakai menunjukkan orang hancur karena krisis. Tapi banyak pahlawan-pahlawan iman yang justru menjadi besar karena krisis. Pertanyaan saya, di mana saudara
kedudukanmu saat ini di hadapan Tuhan? Apakah krisis ini sedang menyeretmu ke lubang kehancuran? Atau krisis ini sedang mengangkatmu pelan-pelan tapi pasti naik, engkau dibesarkan oleh Tuhan. Karena bagaimana engkau hidup, imanmu kau bangun, karaktermu kau jaga. Saya rindu firman ini menuntun kita. Minggu ini menjadi minggu yang penuh berkat. Beberapa hari ke depan kita melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Yang setuju berkata amin. Jadi saudaraku, saya tutup dengan sebuah nasihat ini. Mari kita bangun. Kita bangun iman. Mari kita jaga karakter kita. Dengan cara itu kita tidak akan hancur, tapi menjadi besar sekalipun di tengah krisis. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kita tunduk kepala. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam engkau ya Tuhan. Semua tutup Alkitab dan kita mau memuji Tuhan. Kita datang mendekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menopang, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudaraku yang kekasih, krisis bisa membuat dua hal ini terjadi. Seseorang hancur berantakan hidupnya, atau seseorang makin hari makin kuat dan menjadi besar dalam pandangan Tuhan dan manusia. Tetapi kalau kita mau jadi besar, Tuhan perintahkan kita saat ini. Bangun iman saudara. Jaga karakter saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara mau melakukannya? Berapa banyak yang minggu ini berkata, Tuhan kalau itu memang kehendak-Mu aku mau. Aku mau Tuhan bangun imanku. Aku mau Tuhan jaga karakterku. Aku mau Tuhan sungguh-sungguh menjaga hidupku di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau, saudara angkat tangan sama-sama saat ini. Saya ingin mendoakan saudara. Saya rindu bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami tahu Engkau ada bersama kami saat ini. Kau melihat hati kami, Kau lihat komitmen kami Tuhan. Tuhan kami percaya, walaupun di tengah krisis bukan berarti kami harus hancur, berantakan, merosot, menurun. Tidak. Engkau bisa membuat kami jadi besar. Krisis itu bisa dilewati. Krisis bisa dikelola. Krisis itu bisa menjadi kesempatan untuk kami menemukan hal-hal yang besar, hal-hal yang baru dengan Tuhan. Jamah semua kami saat ini. Berkati seluruh jemaat yang sedang berdoa. Ulurkan tangan-Mu. Penuhi mereka dengan kasih setia-Mu. Jamah, berkati supaya mereka mengalami hal-hal yang besar dengan Engkau. Ampunkan dosa kami Tuhan. Kami yang lemah iman Kau ampuni. Kami yang tidak bisa jaga karakter kami Kau ampuni kami. Rubah kami setelah kami mendengar firman ini. Ambil keputusan yang terbaik, yang tepat, sehingga krisis tidak menghancurkan kami, tapi krisis memberkati kami. Sebab Tuhan akan membuat hidup kami semakin naik. Tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Itu yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan berdoa.
Sekarang seperti biasanya, mari bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk selalu memecah roti dan berdoa. Minum anggur dan berdoa. Sebagai apa? Sebagai wujud perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab tanpa penebusan Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Tapi dengan penebusan Tuhan, kita memiliki segala-galanya berkat surgawi itu. Mari siapkan roti dan anggurnya. Saya izinkan mari di waktu ini bagi roti, bagi anggur kepada keluarga masing-masing. Dan apabila ada saudara yang mengikuti ibadah kita dan saudara belum menyiapkan, maka minggu depan setiap kali saudara ikuti ibadah kami, ikuti ibadah kita ini harus ada roti dan anggur. Ya, yang bisa beli di toko buku Kristen roti seperti ini, saudara bisa beli. Ya, kalau tidak ada roti tawar dipotong-potong, tidak masalah. Esensinya adalah kita mau perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Bila sudah siap, mari angkatlah roti saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Kita akan memperkatakan doa yang sama sehingga kita diberkati dengan berkat yang sama juga. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Segala penyakit yang menyerang kami, semua kuasanya dipatahkan, dihancurkan terhadap kami. Kami dibebaskan dari sakit penyakit, sebab firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, kemiskinan, semuanya sudah selesai di kayu salib. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang penuh kuasa memberkati seluruh hidup kami. Amin. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini menyiapkan dan memeteraikan hidup kami semua untuk menerima hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku kita angkat juga anggurnya. Angkat dengan rasa hormat, angkat dengan iman, kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah Yesus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami semua. Supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami diubahkan menjadi semakin seperti Kristus. Darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi buat setiap kami. Segala rancangan jahat, serangan setan terhadap kami digagalkan, dilepaskan, dihancurkan. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, percayalah dengan perjamuan kudus kita telah disatukan dengan Tuhan Yesus. Dalam hidup kita pasti ada mujizat. Saudara yang berdoa untuk masalah saudara, saudara pasti menerima jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Victory dan GBI Eliabes, tibalah saatnya kita memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persembahan kita dalam amplop dan juga yang sudah mempersiapkan transfer lewat
rekening yang telah disediakan oleh gereja. Mari sama-sama kita mengangkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami telah menikmati Tuhan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Begitu besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Olehnya Tuhan, saat ini Tuhan, kami siap memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja ini Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Tiba saatnya kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari sebelum kita akhiri, kita akan menerima doa berkat. Saya undang yang di rumah, yang bisa berdiri, mari berdiri sejenak. Kita mau terima doa berkat. Dan semuanya angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya akan terjadi bagi kita semua. Kita diberkati dengan berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, dibuat berhasil apapun yang kita kerjakan, dan Tuhan menjauhkan hidup kita dari malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita sampai Maranatha Tuhan datang. Dan kita semua akan diangkat ke surga. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin.